Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kegiatan pelatihan desain grafis BEM-FKIP. Nah, di sini saya Ayu Lestari dari Departemen Kominfo dan Humas BEM-FKIP periode 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau akan memberikan contoh pembuatan pamflet. Baik, langsung saja ya, kita buka software CorelDRAW-nya. Nah, di sini saya menggunakan CorelDRAW 2019. Adapun nanti teman-teman bisa menyesuaikannya dengan CorelDRAW versi yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah pamflet kegiatan webinar gitu. Misalnya yang diadakan oleh suatu organisasi. Ini misalnya diadakan oleh BEM-FKIP seperti itu. Lalu ketika sudah dipersiapkan gitu bahan-bahannya, terus sudah dibayangkan gitu nanti pamfletnya ingin seperti apa sesuai yang telah tadi dijelaskan. Misalnya kita langsung saja ya ke pembuatan dokumennya atau new dokumen. Nah, tadi kan belum diatur ya ukurannya. Nah, kita bisa atur dulu, misalnya akan menggunakan ukuran A4. Untuk ukuran A4 itu lebarnya itu 21 cm dan panjangnya itu 29,7 cm. Nah, selanjutnya yaitu membuat backgroundnya, misalnya dengan membuat objek dari rectangle tool. Untuk backgroundnya ya, untuk ukurannya bisa disesuaikan 21 dan 29,7 cm. Nah, lalu setelah itu kita bisa tekan P. Nah, gitu ya. Nah, misalnya ini kita akan beri warna dulu, misalnya ini warnanya putih dulu ya. Dan untuk garis pinggirnya ini akan dihilangkan, maka kita klik ini dengan menggunakan mouse yang klik kanan gitu, atau di touchpad juga bisa diklik kanan. Nah, seperti ini ya. Lalu misalnya saya akan menambahkan sebuah gambar pada backgroundnya. Nah, misalnya ini kita langsung drag saja ya file gambarnya kepada software CorelDRAW-nya. Lalu kita atur saja untuk ukuran dan posisinya. Nah, misalnya untuk ukurannya segini dan posisinya saya akan simpan di bagian atas gitu. Tapi pada kali ini saya tidak akan mengambil seluruh gambarnya, melainkan ada bagian yang harus di crop gitu. Nah, kita bisa tekan tadi ya tools crop in
lalu kita atur ukuran, ya, dan sesuaikan gitu. Jika sudah, kita bisa klik close saja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk bisa disesuaikan lagi ya untuk posisinya seperti ini. Lalu misalnya kita akan memasukkan si gambar ini pada sebuah objek tadi atau pada background tadi. Caranya itu dengan klik gambarnya, lalu klik kanan power clip dan klik si objek yang akan dimasuki gambar tersebut misalnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti si gambar ini sudah otomatis ada dalam background tadi. Jika kita ingin mengatur ulangi atau mengeditnya, bisa klik dulu si backgroundnya, lalu di sini ada edit, dan jika sudah, lalu kita bisa klik iris seperti itu. Nah, dikarenakan saya ini akan memberikan contohnya pamflet yang akan diadakan oleh BEM Unkim atau sebuah organisasi gitu. Biasanya kan suka ada logo atau identitas yang lainnya seperti itu. Dan misalnya di sini saya akan menambahkan logo BEM Unkim dan logo kabinet. Nah, kita bisa drag saja ya untuk logo. Ya, ini logo BEM Unkim dan logo kabinet. Seperti itu. Lalu untuk ukurannya kita bisa atur saja. Nah, misalnya untuk logo saya akan simpan di pojok kiri atas. Untuk posisinya bisa disesuaikan ya. Kita bisa perbesar dulu ya, misalnya 100% supaya lebih terlihat. Nanti ini ukurannya bisa disesuaikan supaya sinkron gitu ukurannya. Dan untuk satu mengukurnya itu saya akan menggunakan penggaris ini. Jadi kita bisa menariknya dari atas ini, dari atas bagian penggaris ini gitu. Nah, kita selanjutnya akan menyesuaikannya, misalnya ini ya diperbesar supaya lebih sesuai gitu. Untuk jaraknya kita bisa atur kembali. Nah, misalnya seperti itu ya. Jika sudah, kita bisa menghapus penggaris ini. Tapi sini saya juga akan menambahkan tulisan di pojok kanan atas. Itu tulisannya seperti ini. Nah, ini tulisannya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi periode 2020. Nah, untuk ukurannya kita bisa sesuaikan, misalnya di sini saya akan menggunakan ukurannya itu 9 misalnya. Kita enter saja. Lalu untuk fontnya atau ya tulisannya itu akan menggunakan Arial dengan Timbuk. Nah, lalu kita, karena ini saya akan menyimpannya di pojok kanan atas, sebaiknya gitu diubah dulu jadi rata kanan seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita sesuaikan posisinya. Misalnya seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa menghapus saja si penggarisnya ya. Nah, kurang lebih seperti
seperti ini. Selanjutnya yaitu akan buat judulnya misalnya webinar kewirausahaan. Nah, seperti ini ya. Di sini saya akan menggunakan font Carter One. Nah, keadaan enter saja, dan untuk ukurannya saya akan menggunakan ukurannya itu 34. Enter. Nah, untuk posisinya jika ingin menyimpan di tengah kita bisa pakai saja ya. Terus kan ini tidak ada ya, ini pasti di bawah gitu, di bawah. Nah, lalu kita atur saja untuk ke atasnya. Ini bisa ke bagian yang Y ini. Nah, kita misalnya akan menyimpannya di 25 cm, kita enter. Nah, seperti itu. Lalu jika ingin diperjelas, sini saya akan menggunakan contohnya dengan kontrol. Nah, seperti ini ya, yang minggu kemarin. Nah, seperti ini misalnya. Lalu kita bisa atur saja ya untuk ukurannya. Kita akan atur ukurannya itu di sini di counter offset. Nah, kita bisa perkecil saja. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu setelah itu saya akan memasukkan temanya. Ini temanya misalnya mengoptimalkan bisnis di era pandemi misalnya ya, atau bisnis digital. Nah, di era pandemi ini misalnya kita bisa tekan P. Lalu untuk jaraknya ini bisa disesuaikan. Misalnya saya akan menyimpannya di 23 cm, atau nanti bisa disesuaikan lagi ke atas atau ke bawahnya, nanti bisa disesuaikan lagi ya. Nah, ini juga supaya lebih jelas kita juga akan menggunakan itu bantuan, tapi kali ini saya akan menggunakan bantuan itu block shadow. Nah, seperti ini. Untuk ininya warna putih, untuk warnanya warna putih, dan nanti kita bisa sesuaikan saja ya. Nah, posisi ininya tuh bisa disesuaikan, mau dari samping kiri misalnya di block shadownya itu, atau dari bawah ke atas, atau dari atas misalnya seperti ini. Bisa disesuaikan. Nah, mungkin saya akan menggunakan seperti ini ya untuk temanya. Nah, jika temanya sudah, terus kita atur lagi sih gimana gitu posisi yang lebih pantas atau gimana gitu. Nah, terus saya akan misalnya seperti ini ya. Terus nanti saya akan jadi rata tengah gitu. Jadi bisa diatur saja di sini di horizontal alignment. Di sini saya akan menggunakan center. Seperti itu, seperti biasanya kita pakai aja, dan atur posisinya itu mau di mana gitu. Misalnya di 23. Nah, seperti ini. Terus misalnya untuk menjadi daya tarik gitu, atau informasi lain, misalnya acara ini itu gratis. Nah, bisa ditulis aja misalnya tulisan free atau gratis atau apalah, bebas ya.
Nah, ini juga saya akan menggunakan tulisan Arial dengan ini di bold, terus di block shadow juga seperti tadi ya, dan untuk warnanya itu putih. Nah, untuk ininya kita bisa atur ya posisi ini. Nah, seperti itu misalnya ya. Lalu misalnya kita akan menempatkan ini itu di sebelah mana itu, misalnya saya akan simpannya di sebelah sini ya. Dan untuk tadi untuk tema lebih tepatnya di sini saya akan menggunakan fontnya itu Candara ya. Nah, saya lupa mengubah fontnya, dan untuk ininya saya untuk size-nya saya akan menggunakan itu 8 pt. Nah, seperti inilah kurang lebihnya. Nah, selain itu misalnya ada informasi lain, misalnya terbuka untuk umum. Nah, itu. Atau nanti bisa disesuaikan saja, barangkali kan acara ini hanya untuk orang-orang tertentu dan lain sebagainya, nanti bisa disesuaikan saja ya. Yang jelas ini juga merupakan salah satu bagian penting gitu dari sebuah pamflet, misalnya pamflet webinar atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, ini untuk fontnya saya akan menggunakan Arial, dan untuk ukurannya akan menggunakan 23 pt. Dan kita bisa mengatur posisinya ya. Misalnya ini juga saya akan menggunakan bold seperti ini, atau ini nanti lebih diperkecil lagi 20 misalnya. Nah, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya tadi saya lupa di sini kan, karena tadi di sini juga saya menggunakan gambar gitu, dan gambarnya itu saya download dari web Prepik itu, maka saya akan coba mencantumkannya misalkan sumber fotonya itu dari Prepik itu. Dan untuk ukurannya kita bisa atur saja ya. Nah, misalnya seperti ini, jika tidak terlihat saya akan memperjelasnya. Nah, seperti ini. Misalnya saya akan menyimpannya di bawah dari gambar yang tadi, misalnya di sini. Lalu misalnya di sini saya akan membuat suatu objek itu untuk di posisi sebelah sini. Nah, misalnya saya akan membuat objek dengan freehand tool, dan di sini saya akan menggunakan 2 point length. Misalnya saya akan bikin objek seperti ini. Seperti itu. Misalnya ini dikasih warna light orange. Kita klik kiri, terus untuk garis pinggirnya itu misalnya kita akan hapus, kita klik kanan saja sih, seperti itu. Atau misalnya ada
Lalu saya akan mengatur gitu bentuknya dengan tool shape tool. Nah, shape tool ini, lalu saya akan coba select all gitu, lalu klik convert to cube. Nah, di sini nanti saya akan mengatur gitu posisi atau bentuk dari objek yang dibuat. Kita bisa mengaturnya ya, misalnya seperti ini. Nah, terus juga saya akan membuat ini itu bukan double ya, jadi untuk di sebelah kanannya juga ada gitu, kita bisa copy dan paste saja. Lalu ini menggunakan mirror horizontally, nah supaya jadi saling berhadapan gitu. Dan untuk penempatannya kita bisa atur saja ya, misalnya nanti akan disimpan di 15 cm, nah seperti ini. Atau ini jika kurang bisa diatur-atur lagi lah, ini untuk posisinya. Lalu setelah itu misalnya kita akan di grup dulu ya si objek ininya, karena nanti saya akan buatnya satu kesatuan gitu. Kita klik Ctrl G, nah seperti ini. Lalu misalnya akan mengatur warnanya, dan saya akan membuat gradasi seperti itu ya. Saya akan menggunakan interactive fill tool, lalu kita atur saja ya untuk warna, bisa atur saja gitu. Teman-teman bisa atur aja pokoknya untuk ini, misalnya seperti ini ya. Nah, terus kita misalnya ingin memasukkan nih si objek ini dalam backgroundnya, kita bisa power klik saja ya seperti tadi caranya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan coba terlebih dahulu. Sudah adalah sedikit kelihatan gitu backgroundnya, dan kita bisa atur kembali gitu posisinya. Dan untuk posisi ini sepertinya kurang pas gitu, karena ini tulisannya gitu tempatannya kurang, ini bisa diatur-atur lagi gitu jika sudah jadi. Misalnya disimpan di sini, dan misalnya ini untuk judul dan temanya ini terlalu atas, kita bisa atur lagi untuk posisinya, nanti kita tinggal atur kembali gitu. Nah, setelah itu misalnya kita akan ganti ini warna backgroundnya itu jadi hitam atau warna apa gitu. Misalnya ini saya akan membuat dulu warna hitam, nah, seperti ini ya, warna hitam. Terus lanjut ya, ini ke nanti ada menampilkan pematerinya atau apa gitu. Misalnya saya akan membuat moderator, terus ada pematerinya nanti akan disajikan di bagian yang bawah ini. Kita langsung saja misalnya dengan ini ada tulisan bersama misalnya, dan untuk ukurannya ini menggunakan ukurannya itu 35, dan untuk fontnya itu menggunakan Candara.
Nah, untuk warnanya nanti bisa disesuaikan saja, misalnya akan menggunakan warna putih. Nah, seperti itu kita ya. Nah, seperti ini ya. Terus akan menambahkan misalnya moderator terlebih dahulu. Nah, kita bisa langsung saja ya menempelkan foto dari moderator itu ke dalam pamflet ini. Misalnya untuk moderatornya yaitu Nurul misalnya ya, dari Departemen Keagamaan ya. Nah, kita bisa zoom atau besar dulu ya. Dan ini gimana nih, ada backgroundnya gitu, dan bagaimana sih cara menghilangkan backgroundnya gitu. Nah, cara yang saya akan contohkan ini dengan menggunakan B-spline seperti itu ya. Lalu kita bisa gambar ini bisa diperbesar aja ya supaya lebih jelas, aja ya. Nah, kita tinggal mengikuti aja bagian mana yang akan kita gunakan gitu. Nah, misalnya seperti kita tinggal atur-atur saja, dan sebenarnya kita mungkin seringnya menggunakan atau menghilangkan backgroundnya itu menggunakan aplikasi misalnya PicsArt atau yang lainnya gitu. Tapi menurut saya itu dengan menggunakan Corel itu lebih mudah gitu, lebih gampang lah untuk mencoba juga itu banyak gitu, bisa beberapa persen di zoomnya juga gitu. Terus ya lebih gampang saja sih menurut saya. Jadi nanti teman-teman juga bisa mengaplikasikan gitu cara ini, misalnya untuk pas foto atau lain sebagainya gitu. Sebentar ya, mohon maaf, ada dulu harus. Nah, sini kita sambungkan lagi ya bagian ini ya. Nah, misalnya ini kan kurang pas, misalnya kita bisa atur lagi di tool shape tool. Nah, kita bisa atur lagi ya, misalnya bagian ini ke sini, terus nanti bisa diatur-atur gitu. Misalnya ini udah gitu, kita klik aja, dan kan ini sudah ya, udah ada nih ini gambarnya ini yang garis hitam ini. Lalu gimana sih caranya supaya ini, nah cara yang saya itu memasukkannya gitu, misalnya di power clip lagi, nanti diklik pada tadi garis hitam ini, langsung klik saja tuh, nanti akan masuk gitu. Dan untuk misalnya kita akan menghilangkan garisnya bisa, atau ya bisa nanti di sini diklik saja non, seperti itu. Oh, ini masih kelihatan nih yang merahnya. Nah, kita bisa atur, bisa edit lagi ya. Atau misalnya nanti kita akan coba geser atau apa gitu, atau zoom si ininya nanti disesuaikan lagi, bisa gitu. Nanti
nanti diatur-atur saja ya, misalnya seperti ini. Nah, kita akan simpan dulu di sini ya. Ini ada tulisan misalnya moderator. Nah, untuk tulisan sendiri sini saya menggunakan fontnya Candela tadi ya, dan untuk size-nya itu 34. Dan ini juga supaya terjelas ataupun supaya atau bisa menutupi bagian ini, kita juga bisa menggunakannya seperti tadi, mau di kontur atau di box shadow itu bisa. Misalnya sih saya akan kontur saja ya. Nah, misalnya ini akan diubah jadi linear contour misalnya, atau nanti di sini tak bisa diubah jadi round corner atau bevel, nanti bisa disesuaikan seperti itu. Misalnya sini saya akan menggunakan bevel corner gitu. Nah, ini bisa disimpan gitu di misalnya di sini ya. Nah, untuk fotonya itu lebih diperbesar ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi untuk posisinya bisa diatur-atur saja. Terus nanti misalkan ada tulisan namanya itu Nurul Humairo misalnya. Dan untuk nama saya akan menggunakan Arial dengan fontnya itu 19. Untuk ukuran 19, dan ini nanti disesuaikan saja ya. Dan untuk warnanya sini saya akan menggunakan warna putih dan di bold gitu. Nah, seperti itu. Terus di bawahnya terus ada tulisan jabatan atau apa gitu dari dia. Misalnya dulu itu anggota Departemen Keagamaan DPRK misalkan 2020 seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan tadi ya supaya rata tengah bisa di center saja, dan untuk warnanya nanti bisa disesuaikan. Ini juga sama menggunakan untuk fontnya Arial, dan untuk size-nya itu menggunakan, saya akan menggunakan 9 pt enter seperti itu. Nah, untuk warnanya saya juga akan menggunakan masih putih ya. Jika kurang jelas kita bisa perbesar saja. Nah, seperti ini misalnya. Terus saya juga akan menambahkan misalnya pemateri nih. Nah, pemateri ya. Nah, misalnya untuk pematerinya ada tag list misalnya. Nah, kita juga bisa atur ya untuk posisi dan ukurannya. Nanti bisa diatur saja. Dan misalnya untuk ada tulisan pemateri ini seperti yang moderator ini, lalu kita bisa di blok saja dan di copy dan paste gitu. Nah, simpan di sini. Paling nanti ini diubah saja 2 kali. Jadi jadi tulisan itu pemateri. Nah, seperti itu. Nanti ini bisa disesuaikan saja ya untuk posisinya. Nah, untuk namanya, nah kita juga bisa copy misalkan dari yang sampingnya nih. Nah, yang udah ada bisa di copy terus paste. Terus nanti tinggal digeser saja, disesuaikan ya.
misalkan yes Nurjana. Nah terus untuk jabatannya atau apa juga bisa copy dari yang sudah ada, copy paste. Misalnya ini Departemen SDM dan Diklit, kita tinggal ganti aja. Nah, seperti itu. Terus misalnya ada satu lagi pemateri, misalnya saya sendiri ya. Nah kita bisa atur juga ya untuk ukurannya dan sesuaikan gitu dengan yang ukuran yang lainnya. Nah, terus kita bisa copy aja nih, misalnya dari sini dulu di copy terus paste ya. Nanti untuk posisinya kita atur lagi. Materi misalkan tinggal ubah nama sama jabatan, misalnya nama saya Ayu Astari. Nah misalnya kita atur lagi posisinya. Terus untuk departemennya di sini saya Departemen Kominfo dan Humas. Nah seperti ini, nanti bisa diatur kembali. Nah ini bisa diatur lagi sih untuk posisinya, nanti diatur-atur saja. Nah misalnya seperti itu. Terus nanti akan menambahkan misalnya media yang akan digunakan itu misalnya akan melalui YouTube misalnya. Dan kita bisa menambahkan icon dari YouTube, icon YouTube-nya kita bisa drag saja. Nah, seperti ini. Dan nanti bisa disesuaikan sih untuk ukurannya. Nah, kita bisa atur. Nah, kita bisa atur misalnya di sini. Terus misalnya ada tulisan. Ada tulisan misalnya live on YouTube misalkan BBM Keep, misalkan live on YouTube streaming, misalnya BBM Keep Ursil. Nah itu untuk fontnya. Sini saya akan menggunakan Arial Ronda. Nah bold dan ini Arial ini ya, Arial Ron. Nah terus untuk warnanya putih seperti ini. Dan untuk ukurannya itu yaitu misalnya 15 pt. Nah kita bisa sifat saja di sini. Atau misalnya ini akan diletakkan, bisa dilihat seperti ini ya. Nah selain itu misalkan ada informasi lagi nih, kegiatannya mau hari apa gitu atau jam berapa, kita bisa tulis lagi. Misalnya kegiatannya dilakukan hari Minggu tanggal misalkan 8 Agustus 09 Agustus 2020 misalkan. Terus pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Dan ini untuk warnanya akan saya akan menggunakan warna putih juga. Nah untuk ininya sama Arial Rounded MT Ball. Nah untuk
size-nya itu akan menggunakan 17 misalnya ya, dan ini akan menggunakan center posisinya itu, misalnya akan ditaruh di sini. Nah seperti itu ya. Dan nanti atau barangkali ingin menggunakan ikon hari atau ikon tanggal, ikon waktu dan sebagainya, nanti bisa disesuaikan saja. Nah selanjutnya ada informasi pendaftarannya. Misalnya pendaftaran. Nah pendaftarannya itu misalnya ini akan menggunakan warna putih juga. Dan untuk fontnya masih sama, saya menggunakan Arial rounded. Nah seperti itu. Untuk size-nya itu 23 misalnya ya. Nah misalnya saya akan taruh di sini. Terus informasi pendaftarannya misalnya di bawahnya saya akan coba copy saja ya, terus diubah aja. Terus ini misalnya pendaftarannya itu hubungi CV dengan format misalnya nama underscore instansi misalnya seperti itu. Untuk ukurannya bisa sesuaikan saja, misalnya saya akan menggunakan 18 untuk ukurannya ya. Nah seperti itu. Terus misalkan ada hubungi kan CV ya. Nah, hubungi CV-nya. Untuk CV-nya kita bisa atur lagi ya, CV misalnya nomor tertentu, misalnya 08239086 misalnya XXX misalnya itu, atau nama buka kurung atau apa nanti namanya, misalnya KN gitu karena nama. Nah misalnya seperti ini ya. Dan nanti bisa diatur-atur lagi ya. Misalnya ini ya disesuaikan dengan yang sebelah kanannya, kita juga bisa seperti tadi ya, bisa dengan garis gitu aturnya. Nah kurang lebih ini untuk ukurannya sudah sama gitu ya. Nah coba kita lihat dulu seperti ini. Nanti kita bisa sesuaikan saja, misalnya ini agak ke atas dikit, nah kita bisa blok dan seperti ini. Lalu misalnya nanti teman-teman ingin memasukkan, misalnya di sini ada seperti IG organisasi itu, terus akun-akun YouTube yang lain, nanti bisa ditambahkan saja. Misalnya saya akan langsung saja ya yang temukan. Nah seperti ini ya. Ini sosmed BEM Aktif gitu. Nanti ini kurang lebih sih caranya sama kayak yang sudah dijelaskan tadi. Nah kita coba ya. Nah misalnya kan di sini ada IG gitu, terus kita bisa buat lingkaran, objek lingkaran, terus nanti ini di power clip itu ada logo IG, lalu di power clip masukkan ke lingkaran ini misalnya ya. Terus nanti ada ditambah tulisan BEM Aktif pun seperti itu. Dan ini untuk fontnya itu, nah untuk fontnya ini menggunakan Berlin Sans FB gitu. Nah untuk yang lainnya juga bisa menyesuaikannya atau bisa
caranya itu dengan cara yang tadi gitu. Jika dirasa memang sudah gitu, sudah pas, lalu kita bisa mengekspornya gitu. Nah misalnya di sini saya sederhana saja ya, seperti ini dulu gitu untuk pelatihan atau untuk pembelajaran dasar kali ini gitu. Atau nanti di sini bisa ditambahkan apa, objek apa gitu supaya lebih berpantas lagi lah seperti itu ya. Namun sebelum diekspor saya ini akan koreksi dulu karena ini ukuran sebelah kanan yang agak kosong, sebelah sini enggak gitu, nanti bisa diatur-atur lagi. Dan saya akan mengaturnya di bagian pemateri. Nah seperti itu. Ini juga bisa diatur kembali ukurannya. Lalu jika ingin menambah objek lain bisa nanti diubah saja gitu, diatur-atur lagi lah seperti itu. Mungkin ini contoh pamflet yang saya buat kali ini sederhana gitu. Pun nanti teman-teman bisa tambahkan lagi dengan objek-objek yang lainnya. Misalnya ada objek di sini, ada objek di sini. Terus nanti di dalam backgroundnya ditambahkan objek apa gitu. Nanti diatur-atur lagi saja, tapi pada kesempatan kali ini mungkin saya menjelaskannya sederhana gitu. Dan jika sudah, kita bisa ekspor gitu pamfletnya. Kita bisa dulu, terus kita bisa klik di menu file terus ekspor atau Ctrl E. Nah seperti itu. Misalnya akan disimpan di sini ya, di folder apa gitu, nanti sesuaikan saja. Misalnya itu untuk namanya pamflet webinar kewirausahaan, seperti itu. Kita ekspor saja ini. Untuk tipenya ini saya menggunakan PNG seperti itu. Lalu ekspor. Tunggu sebentar ya. Nah seperti ini. Ini sudah ya. Nanti jika sudah, kita ini untuk color modenya itu RGB. Ini udah RGB karena ini kan bukan buat banner atau bukan untuk dicetak gitu, jadi lebih baik menggunakan RGB gitu. Terus nanti bisa di oke saja jika dirasa sudah gitu. Nanti bisa diatur-atur ini untuk resolusi dan lain sebagainya gitu. Jika sudah, oke saja. Nah itu pamfletnya sudah tersimpan gitu. Nah mungkin dari saya dicukupkan sekian dulu. Nanti teman-teman silahkan explore sendiri gitu. Dan teman-teman bisa belajar lebih bisa lebih mendalami Korea atau lebih mendalami dan bisa nyari lagi sumber-sumber yang lain gitu supaya untuk belajarnya. Seperti itu dulu mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan dan lain sebagainya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.